Pengertian rekonteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Inggris minggu ini, di mana kita akan membahas rekonteks. Rekonteks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, dan kegiatan. Biasanya rekonteks menceritakan tentang pengalaman seseorang. Tujuan dari rekonteks adalah untuk menghibur pembaca, sehingga tidak terdapat konflik di dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Ciri-ciri rekonteks: 1. Menggunakan kalimat past tense lampau seperti when, departed, would, woke up, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last September, Parry Island, on, then, second day, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan conjunction dan time connective guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, that, after that, dan lain sebagainya. Generic structure of recontext. 1. Orientation, menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian dan peristiwa terjadi. 2. Events, menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. 3. Reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Contoh rekonteks tentang perjalanan melihat hantu. A story of a bathroom that has never been used. Bathroom is indeed the most horror place in school, and it is said that bathroom is a gathering place for invisible creatures. And this real experience was experienced directly by our friend Anjali. She experienced this incident at her own school, that is, SMAN Tangerang. At that time, she got an afternoon class. Once upon a time, around 5 p.m., Anjali wanted to go to a toilet to relieve herself, and she was accompanied by her friend. Anjali chose the toilet that looked the cleanest, and then she peed, and in that instant, the light of the toilet room was turned off, but she continued to finish urinating. After that, she became suspicious of her friend, who was accompanying her. "Leonie, did you turn off the bathroom light?" said Angel. But her friend said that she did not do it, and when Anjali told her friend about what happened to her, her friend was suddenly shocked, and told her the cause of what happened. The bathroom was never used. The reason was that because there was a girl who had committed suicide in the bathroom a long time ago, because she was pregnant. And another strong evidence is that currently, there is Anjali's junior, who was holding herself from going to the bathroom. In fact, she was traumatized that she did not want to go to the school because of the strong disturbance by the creature in the bathroom to enter her body. In summary, bathroom experience was frightening. Kisah kamar mandi yang tidak pernah terpakai. Kamar mandi memang jadi tempat paling horor di sekolah, dan konon katanya, kamar mandi adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan pengalaman nyata ini, dialami langsung oleh teman kita, namanya Anjali. Dia mengalami peristiwa ini di sekolahnya sendiri, yaitu SMAN, maaf dirahasiakan, lokasinya di Tangerang. Saat itu ia mendapat kelas dengan jadwal siang hari. Alkisah, sekitar pukul 5 sore, Anjali ingin buang air dan ditemani oleh seorang teman perempuannya.
Angeli pun memilih toilet yang terlihat paling bersih saat itu, dan ia pun buang air, dan sekejap itu juga lampu bilik toilet itu mati tapi dia tetap melanjutkan buang airnya. Setelahnya ia mencurigai temannya yang menemani dia. "Leonie, tadi lu matiin lampu kamar mandi ya," ujar Angel. Namun temannya mengelak, dan saat diceritakan ke temannya soal kejadian yang dialami Angeli, sontak temannya kaget dan menceritakan penyebab kejadiannya. "Sekarang kamar mandi itu nggak pernah dipakai, penyebabnya sih karena ada yang bunuh diri di kamar mandi itu. Yaitu seorang perempuan karena hamil, dan bukti kuat lainnya adalah ada adik kelas si Angeli yang dihantui penghuni kamar mandi itu. Bahkan dia trauma tidak mau ke sekolah karena kuatnya gangguan si makhluk penghuni kamar mandi itu untuk merasuk ke tubuhnya." Ciri-ciri rekonteks: 1. Menggunakan kalimat past tense lampau seperti experienced, wanted, choose, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan adverb dan adverbial phrase seperti at that time, once upon a time, a long time ago, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan conjunction dan time connective seperti and, before, then, after that. Dan lain sebagainya. Strukturnya biasanya seperti di bawah ini. 1. Orientation atau penandaan waktu, misalnya once upon a time, around 5 p.m., Angeli wanted to go to a toilet to relieve herself. 2. Reorientation atau kesimpulan, misalnya in summary, bathroom experience was frightening. Baiklah, apakah sudah cukup jelas? Kalau masih belum jelas, tonton ulang lagi pemaparan di atas. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu minta kalian membuat sebuah rekonteks tentang kisah di masa lampau, di masa lalu, minimal 3 paragraf. Baiklah, Ibu tunggu hasil kerja kalian. Segera ke WhatsApp Japri Ibu. Demikian pelajaran minggu ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.